Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Wafika Jija dari kelas 2C nomor BP 2422048. Di sini saya akan mempresentasikan tentang reaktor. Apa sih reaktor kimia? Reaktor kimia adalah suatu peralatan proses tempat berlangsungnya reaksi kimia di mana bahan baku atau reaktan diubah menjadi produk yang diinginkan. Desain dan operasinya mempertimbangkan berbagai faktor seperti kondisi operasi, efisiensi, dan biaya ekonomi. Reaktor kimia jenis umumnya yang digunakan dalam industri. Hal ini dikarenakan dalam sintesis bahan kita selalu memerlukan jenis reaktor ini. Umumnya ada dua, yaitu yang berbentuk tangki dan berbentuk pipa. Reaktor kimia terbagi menjadi tiga. Yang pertama batch, yang kedua continue, yang ketiga semi-batch. Yang reaktor batch adalah reaktor di mana tidak ada aliran massa masuk maupun keluar selama reaksi berlangsung. Bahan baku dimasukkan ke dalam reaktor, direlasikan selama waktu tertentu, kemudian hasil reaksi dikeluarkan sebagai produk. Reaktor continue adalah reaktor di mana umpan dan produk mengalir secara terus-menerus selama proses reaksi berlangsung. Reaktor semi-batch adalah reaktor semi-batch merupakan variasi dari reaktor batch di mana salah satu reaktor dapat ditambahkan secara bertahap atau terus-menerus ke dalam reaktor yang sudah berisi reaktor lainnya. Secara opsional, reaktor semi-batch berada di antara reaktor batch dan reaktor continue. Di sini saya akan menjelaskan kelemahan dan kekurangan dari tiga reaktor tersebut. Reaktor batch umumnya digunakan untuk proses pada fase cair, skala proses kecil, proses yang sulit diubah menjadi proses kontinu, dan proses dengan waktu yang reaksi yang lama. Kerugian reaktor batch mengendalikan suhu lebih sulit, membutuhkan lebih banyak tenaga kerja, tidak cocok untuk fase gas, kurang efektif untuk skala besar. Keuntungan reaktor batch, biaya investasi relatif lebih murah, pengoperasian dan pengendalian lebih mudah, terutama dalam pengaturan penambahan bahan dan volume reaksi. Nah, lanjut ke reaktor continue. Reaktor continue atau ada dua, yaitu mixed flow reaktor, merupakan reaktor tangki berpengaduk di mana umpan dimasukkan ke dalam reaktor, kemudian diaduk dan direaksikan selama waktu tinggal tertentu. Setelah itu, produk dikeluarkan dari reaktor. Umumnya reaktor jenis ini disusun secara paralel untuk memperoleh kapasitas produk yang besar serta meningkatkan efisiensi waktu proses. Yang kedua yaitu flow flow reaktor. Reaktor alir terbentuk pipa di mana umpan masuk melalui bagian awal pipa dan reaksi berlangsung sepanjang pipa hingga keluar sebagai produk. Sepanjang aliran tersebut, tingkat konversi reaksi semakin meningkat seiring bertambahnya panjang pipa. Nah, dari kelemahan dan keuntungan mixer flow reaktor, keuntungannya suhu dan campuran di dalam reaktor bersifat homogen karena adanya pengadukan yang konstan. Pengontrolan suhu lebih mudah. Kerugiannya, untuk volume yang sama, konversi yang dihasilkan lebih rendah dibanding dengan PFR. Kurang baik digunakan untuk fase gas karena sistemnya rentan terhadap kebocoran. PVR atau flow reactor umumnya digunakan untuk reaksi fase gas dengan tekanan dan suhu tinggi. Keuntungannya menghasilkan konversi yang cukup tinggi dibanding dengan MFR, memerlukan waktu tinggal yang relatif lebih singkat. Kerugiannya, biaya perawatan lebih cenderung mahal, memerlukan waktu tertentu untuk mencapai kondisi steady state. Lanjut ke reaktor semi-batch. Keuntungan dan kelemahan reaktor semi-batch. Keuntungannya, biaya operasi dan perawatan lebih murah dibandingkan VBR, dapat digunakan pada kondisi suhu dan tekanan tinggi, dapat dipengoperasian dengan waktu tinggal. Kerugiannya, sulit dalam menjaga distribusi aliran yang seragam, penggunaan bed yang lebih kecil efektif karena area internal yang besar. Regenerasi bed sulit dilakukan karena cenderung bersifat permanen. Nah, dari kelemahan dan kekurangan dari reaktor semi-batch ada dua. Yang pertama itu kan paket bed reaktor, yang kedua itu fluidized bed reaktor. Reaktor ini menggunakan aliran gas atau cairan untuk mengsuspensi partikel katalis padat sehingga berperilaku seperti fluida. Nah, keuntungannya suhu konstan sehingga kondisi operasi mudah dikontrol. Proses regenerasi bed tergolong mudah, cocok untuk reaksi yang memiliki efek panas yang tinggi. Kerugiannya dapat menyebabkan keausan pada dinding
reaktor akibat gesekan gerakan bed yang terus-menerus. Gerakan dan gesekan antar partikel bed dapat menyebabkan ukuran partikel mengecil dan ikut keluar bersama produk. Memerlukan peralatan tambahan. Nah, contoh industri menggunakan reaktor tersebut dalam semi batch, produk polimer atau polimerasi, nitrasi, dan industri farmasi yang membutuhkan kontrol panas ketat. PBR, sintesis amonia, proses Haber Bosch, dan oksidasi belerang dioksida dalam pembuatan asam sulfat. VBR, fluid catalysis cracking VCC dan kilang minyak bumi untuk memecah hidrokarbon berat. Adapun rumus-rumus rancangan reaktor, persamaan raca massa untuk BR adalah V sama dengan NaO dikali A dibagi min dNA dt, di mana V adalah volume reaktor, NaO mol awal reaktor, A XA konversi, dan min dNA bagi dt laju reaksi. Step kedua, rumus CSTR persamaan neraca massa untuk CSTR adalah V sama dengan FaOXA dibagi min RA, di mana FaO laju mol masuk dan min RA laju hilang reaktan A pada kondisi full reaktor. Di step ketiga, rumus PVR. Persamaan neraca massa untuk PVR adalah V sama dengan FaO XaO dXA dibagi min RA, di mana integral mencakup perubahan laju reaksi sepanjang volume reaktor. Hubungan laju reaksi dengan volume reaktor tersebut. Hubungan utama antara laju reaksi min RA dan volume reaktor terlihat dari persamaan desainnya. Reaktor batch, volume bersifat tetap dan laju reaksi menentukan waktu yang dibutuhkan. Untuk konversi yang diinginkan, laju reaksi min RA menurun seiring waktu karena reaktan dikonsum. CSTR, volume reaktor berbanding terbalik dengan laju reaksi min RA pada kondisi keluar campuran sempurna. Karena konsentrasi reaktan selalu rendah di CSTR, kecuali pada konversi yang sangat rendah. Laju reaksi rata-rata lebih lambat, sehingga memerlukan volume yang lebih besar dibanding PVR untuk konversi yang sama. PVR, volume reaktor, dihitung berdasarkan integral dari kebalikan laju reaksi sepanjang reaktor pada PVR. Reaktan lebih dikonsentrasi di bagian masuk, menghasilkan laju reaksi yang lebih cepat di awal dan secara bertahap melambat di bagian hilir. Hal ini membuat PVR lebih efisien secara volume atau membutuhkan volume yang lebih kecil untuk mencapai konversi tinggi dibandingkan CSTR untuk reaksi order positif. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.